Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam ini, saya ingin merevisi tentang materi video pembelajaran saya yang berjudul mengevaluasi kemampuan pembayaran perusahaan jangka pendek. Dan itu bisa disebut dengan analisis rasio solvabilitas. Dan seperti nampak di layar, ini berikut adalah pengertian rasio solvabilitas, yang dimana rasio keuangan yang mengukur kemampuan mengevaluasi perusahaan dalam memenuhi kewajiban membayar jangka pendek dan jangka panjang. Dan untuk menghitungnya, itu membagi utang relatif terhadap modal perusahaan. Dan sini saya sedikit ingin menambahkan tentang faktor apa saja yang mempengaruhi rasio solvabilitas. Ada dua teori yang dapat mempengaruhi rasio solvabilitas, dan dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang paling utama dalam mempengaruhi rasio solvabilitas itu adalah suatu tingkat penjualan, struktur aset, tingkat pertumbuhan, probabilitas pajak, serta kondisi intern perusahaan dan kondisi pasar. Dan rasio solvabilitas ini ada waktunya untuk diperlukan. Itu diperlukan ketika perusahaan akan tutup untuk memastikan bahwa ia bisa melunasi semua hutang-hutangnya atau tidak. Dan disitulah peran rasio solvabilitas. Bisa juga untuk pembayaran jangka panjang hingga jangka pendek. Lalu selanjutnya di sini itu adalah metode analisis laporan keuangan, yang dimana saya menggunakan teknik horizontal analisis, dan saya mengambil contohnya ini pada sampel perusahaan pada tahun 2009, yang dimana itu penjualan di tahun 2009 sejumlah 310.000 dan di tahun 2010 sejumlah 330.000, serta presentasi perubahannya itu adalah 330.000 dikurang 310.000 dan dibagi 310.000 menjadi totalnya itu 6,5%, yang dimana sales itu 6,5%, cost of goods sold 4,8%, serta G&A expense itu 5,8%, serta net income-nya 9,5%. Lalu di sini saya menggunakan juga teknik vertikal analisis, yang dimana saya menggunakan sampel ini, dan saya mengambil sampel ini di akamedia.co.id, yang dimana dijelaskan pada tahun 2008, 2009, 2010 itu salesnya itu 300.000 di tahun 2008, tahun 2009, dari tahun 2009 meningkat menjadi 310.000 dan di tahun 2010 meningkat menjadi 330.000, serta cost of goods sold-nya itu 110.000 di tahun 2008 dan di tahun 2009 itu 105.000, serta di tahun 2010 itu 110.000. Dan G&A expense-nya itu 80.000, 100.000, dan lalu meningkat 105.000. Serta net income itu pada tahun 2008 itu ditotalkan menjadi 110.000, dan di tahun 2009 105.000, serta di tahun 2010 115.000. Dapat dilihat pada tahun 2008, 2009, 2010 sales-nya itu tetap menjadi 100%, serta cost of goods sold-nya itu dari yang di tahun 2008 itu naik 37%, lalu turun di tahun 2009 38%, lalu tahun 2010 itu menjadi turun menjadi totalnya 33%. Lalu sama seperti G&A expense-nya di tahun 2008 itu 27%, lalu tahun 2009 mengalami penurunan yaitu 22%, lalu tahun 2010 mengalami peningkatan menjadi 32%. Dan begitu juga dengan net income-nya. Pada tahun 2008 itu 37%, serta tahun 2009 34%, lalu tahun 2010 itu 35%. Dan rasio solvabilitas itu terdiri dari rasio total hutang terhadap total aktiva atau debt to total asset. Debt to total asset rasio itu menunjukkan besarnya total hutang terhadap total aktiva yang dimiliki perusahaan. Dan rasio ini menunjukkan besaran aset perusahaan yang didanai oleh utang. Dan rumusnya itu debt to total ratio itu total hutang dibagi dengan total aset. Dan apabila semakin tinggi rasio yang menunjukkan dan semakin besar pula penandaan dari utang. Artinya itu semakin besar risiko bagi perusahaan, kemungkinan tidak dapat membayar hutangnya juga semakin besar. Tetapi rasio yang tinggi juga menunjukkan bahwa rendahnya aset perusahaan yang didanai oleh ekuitas atau modal sendiri. Lalu selanjutnya itu rasio solvabilitas yang terdiri dari rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio.
Tentu saja orang sudah tahu tentang cara mengukur debt to equity ratio, yang dimana itu dia mengukur besar jumlah modal sendiri yang dijaminkan atas hutang atau termasuk hutang jangka pendek. Dan apabila semakin besar rasio ini akan semakin menguntungkan perusahaan, sedangkan bagi pihak bank akan mengakibatkan semakin besar risiko yang ditanggungnya. Dan cara mengukur untuk debt to ratio dapat dilihat di sini, yaitu total hutang dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Dan penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa semakin rendahnya rasio ini, semakin tinggi tingkat pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham. Dan semakin besar pelindungan bagi kreditur jika terjadi kerugian besar. Lalu selanjutnya ini adalah bentuk contoh rasio solvabilitas yang dihitung menggunakan debt to equity ratio dan debt total asset ratio, dan dari data keuangan berikut dapat dilihat total aktifanya itu 3.250.000, lalu utang jangka pendeknya 823.000, lalu utang jangka panjangnya 631.000, serta ekuitas pemegang saham 1.796.000. Lalu total utang ditambah dengan ekuitas pemegang saham itu menjadi 3.250.000. Dan ini dengan cara ditambahkan. Lalu penyelesaiannya itu tentang rasio solvabilitas, itu debt to equity ratio, yaitu total hutang dibagi ekuitas pemegang saham. Dan total hutangnya itu 1.454.000 dibagi dengan ekuitas pemegang sahamnya itu 1.790.000. Dan hasilnya itu adalah 0,81 atau bisa disebut dengan 81%. Itu artinya dapat diartikan bahwa setiap 0,81 rupiah, total hutang dijamin dengan ekuitas sebesar 1 rupiah. Atau untuk setiap 1 rupiah yang diberikan oleh pemegang saham, kreditur memberikan 0,81 pendanaan atau bisa disebut dengan hutang. Lalu pada rasio solvabilitas, itu penyelesaian untuk debt to total rasionya itu dengan cara total hutang dibagi dengan total aset, yang dimana total hutangnya itu seperti contoh yang dapat dilihat, itu sebesar 1.454.000. Lalu dibagi dengan total aset yang 3.250.000. Totalnya itu adalah menjadi 0,45 atau 45%. Yang artinya 45% itu dari aset perusahaan didanai oleh hutang. Sedangkan sisanya yang 55% itu adalah pendanaan berasal dari pemegang saham. Berikut adalah contoh soal yang saya ambil dari salah satu contoh perusahaan yang pada tahun 2012, yang dimana PT Jaya Selalu pada tahun 2012 membayar dividen kepada pemegang saham biasa sebesar 15,120 miliar. Laba bersih yang diperoleh PT Jaya Selalu itu 92 miliar 776 juta 4.442 rupiah. Sampai akhir tahun tersebut, jumlah saham PT Jaya Selalu yang beredar 378 lembar saham biasa serta nilai buku saham adalah 378 miliar dan harga saham PT Jaya Selalu di pasar adalah 1.450.000. Oh, maaf, 1.450. Dan hitung EPS, PER, dan DPR-nya. Dan diketahui untuk penyelesaian pada permasalahan tadi itu, pembayaran dividennya itu sebesar 15 miliar 120 juta dan laba bersihnya itu 92 miliar 776 juta 442 ribu rupiah, dan jumlah sahamnya itu 376 juta lembar saham, dan nilai buku sahamnya itu 378 miliar, serta harga per lembar sahamnya itu senilai itu dengan harga 1.450 rupiah. Dan cara untuk menjawabnya itu saya menggunakan di sini pada teknik earning per share, yaitu laba bersih setelah pajak dibagi dengan jumlah saham. Dan dapat diketahui itu dapat dilihat di atas, laba bersihnya itu totalnya itu 92 miliar 776 juta 442 rupiah dibagi dengan 378 juta, dan totalnya itu 245,44. Ini menggunakan cara earning per share.
Lalu selanjutnya itu penyelesaian menggunakan price earning ratio yang menggunakan harga pasar per lembar saham dibagi dengan pendapatan per lembar saham, yaitu 1.450 dibagi 245,44. Dan totalnya itu 5,9 lembar. Lalu dividen per share, dividen yang dibayar jumlah lembar saham, ini menggunakan tekniknya itu dengan cara 15 miliar 120 juta dibagi dengan 378 juta rupiah menjadi Rp40 per lembar saham. Serta dividen payout ratio menggunakan dividen per lembar saham dikali dengan 100% dibagi dengan pendapatan lembar per saham. Yaitu 40 lembar saham yang tadi itu dikali dengan 40% dibagi dengan 245,44 dan totalnya itu 16,3%. Lalu saya menganalisis indeksnya itu merupakan teknik analisis horizontal terhadap laporan keuangan komparatif, serta analisis indeks mengubah semua angka dalam laporan keuangan pada tahun dasar menjadi 100%. Lalu menganalisis perubahan tiap pos dalam laporan keuangan untuk beberapa periode. Dan dapat dilihat tahun dasar adalah tahun pertama dari seluruh periode yang dianalisis. Itu menurut para ahli seperti Yusuf pada tahun 2010. Misalnya kita mengadakan analisis periode itu dari tahun 2010, 2011, 2012. Maka tahun yang dijadikan dasar itu adalah tahun 2010, yang dimana tahun dasar itu diberikan angka 100% dari data-data tahun yang lain. Berikut dapat dilihat contoh analisis indeks yang saya gunakan pada rasio solvabilitas saya ini. Dapat dilihat pada tanggal 31 Desember tentang laporan laba rugi PT Maju Jaya Selalu. Lihat begitu jelas dan begitu detail dari tahun 2008, 2009, 2010 sampai dengan 2011. Dapat dilihat. Baik, selanjutnya itu analisis common size presentasi per komponen, di mana terdiri pada materi saya ini yaitu analisis common size, menganalisis laporan keuangan untuk satu periode tertentu dengan cara membanding pos yang satu dengan pos yang lainnya. Lalu merubah angka-angka yang ada di dalam neraca dan laba rugi. Baik, ini adalah tentang contoh analisis common size yang saya gunakan pada tanggal 31 Desember. Yang saya ambil itu contoh sampelnya dari tahun 2011 sampai tahun 2012. Dapat dilihat begitu jelas total nama rekening, aktiva, total aktiva lancar, total aktiva tetap. Seperti dengan materi saya sebelumnya, ini adalah materi yang saya sedikit tambahan atau merevisi tentang mengambil contoh-contoh laporan keuangan untuk revisian saya di video yang sebelumnya. Lanjutan dari yang tadi itu, ini adalah utang dan ekuitas, total utang jangka pendek, total utang jangka panjang, dan total ekuitas. Lalu total utang dan ekuitasnya dapat dilihat balance. Dan sekian dari video presentasi saya mengenai video pembelajaran saya, revisi saya ini tentang rasio solvabilitas. Dan sama seperti dengan video sebelumnya, saya sedikit menambahkan beberapa pengertian, dan saya ingin mengucapkan terima kasih. Dan bila ada kekurangan atau kesalahpahaman saya mengenai materi ini, saya mohon maaf. Saya akhiri video ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.